masalah rezeki ini sekedap mungkin sing nopo. Kalau terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisik tadi nopo. Ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung nopo rezeki. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten apa. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki yo kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak yo duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ke pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas itu tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau bodoh nganti bodoh nganti. Pak, sampai udah pulau, cuma bodoh apa? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, mau terima makanan lele bakar gak kabeh. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng Mungkin. Kulo bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mampu cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo ngekno kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu ngekno kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bojo ya yo Islam. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tak ada wong merantau nih, buatam, gak ngergani wong anak. Mereka bayangin bojone itu, dia ini teko, pintu dibuka, terus masak, juga ada kopinya anget, pokoknya segalanya serba apa? Ideal versinya, lihat toko bojone tetap turu, atau angok, pusing. Akhirnya kecewa. Kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Salah kasus kula ngaten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyo nomor. Nah kula gitu. Kula pengen ngaji wis nglakoni perintah Allah nyebaron umat Nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai akeh ora pengaruh ya.
Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara saya mereka ini pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoi gitu. Udah misal, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab ya sudah karena membaca kitab tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi ujungnya lagi kepengen, Gus, nak kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang tahu, kok bayang mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen kesana kesampean kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdil bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib koyo ono sing film, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok nopo ri. Iya, misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya kira-kira cek wong cek wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh untuk duit untuk wong. Kasih duit untuk apa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan sesuai ditinggal go napa? Apik apa selingkuh apik to kula. Artine daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Nah itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njogo dari ini Malaysia mun rapi mati. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi dari Islam kan nakalan, sing lanang rapi ra usah. Tidak. Lah kula rapi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi kok mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia dengan pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, bang. Nah, itu kan nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Paling jangan poligami gitu mau. Si istri ini kalau belum dipegat kan tidak nikah. Padahal dia orang asli kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan sendiri. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Bukan gaya ulama sudah orang kaya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi benar. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terap pegatan masuk itu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan nasib pulau jelas khusus rapi. Nah sama ngepen nasib jelas tak warai, tapi kudu ana pulau lama, dan mana anu lama. Maksudnya nasib pun jelas kok pengen ora, pengen urip sampean enak tentrem nggih. Iku ora ngenteni payu rabi bener, ora ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo itu dadi amalem dadi ganjar. Kowe menderita singoli ya dadi amalem dadi ganjar. Semula saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora tenang, kalau keganjiran dia tenang. Marah. Lah kowe misalnya aku sebagai ulama nyarono kowe untuk ganjaran ngenteni haji sudah kok malah ra iso. Monggo kire. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau mak arep dipegang kok ora wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing rata-rata kowe lagi sitok. Yen arep-arep ragu wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, itu mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat.
bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Itu soal pulau BKKI pulau kancane. Jadi KKI BADI gitu, wah pulau tentrem. Saya mulai nak soal aku takok pe ngadani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lagi melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Ya ibu kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi ini enak. Ada pulung demo boten. Ada butuh gila. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah mari dari ulama ki, kula ora ngerti konstelasi tak takoki. Sampeyan nganggep kula sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab ulama. Lah ala sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika, ngomongnya dirimo kita malah buyute apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemerintah kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya kemudian hikam andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal atok, maka tidak sampai ada yang dikarep non boleh sampai yang karep itu ainal atok, yaitu kahanan roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta, karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ben Malioboro ora sido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sido lunga iku artine jelas aman. Jelas aman be potensi tabrakan katanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah bikin berkeluar rusak dari resto lunga berarti rano kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sih disenengi Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Anggap aja sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok kan. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunyane, nak marung kesampaian pemangan disenengi. Nak marung kesampaian iso gembiri dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi wal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Bukan. Nah di pengaruh jadi ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti keadaan loh. Misalnya ngotot mau. Nah orang suka sombong itu malah bener kan. Suka sombong kebiasaan ngajarin aku butuh syukur. Gara-gara dia sombong kira anak utang deh. Nak rukun malah pangkat. Nanti sombong yang suka baru kan ambung lah. Mereka wong lah itu sombong hujat dia mereka sombong. Ada rukun dia sombong hujat yang diutang. Pak, ya aku pengen nonton maksudnya. Artinya kayak orang melarat orang suka sombong. Alhamdulillah kalau sombong jadi orang kepikiran utang. Gampang kok. Jadi kalau usah rumput ngadepi urip betul sana kok. Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal suka, orang kenal alhamdulillah, orang potensi nopo. Mungkin tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari nopo. Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi wong itu pakai sing sombong. Terutama dengan ayu, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu global iki, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul.
Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala taqduna bil qauli faya tama alladzi fi qalbihi napa. Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira Aisyah Zainab Sofia. Liyan niku sok udah bunder tua teman-teman. Pokoke bojone Nabi sono nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngentek. Takdoa dari kata tunduk, jangan sopan. Aja suarane lirik, aja suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa-apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya rono amit wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham to? Ketemu wong luwanan sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis cara multi level barang ini? Di mana korban? Buat pakaian seronok wajib menang. Betul. Itu berbeda. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo gawe ngerti nek wong lanang senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi marokin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti naik pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran macam-macam. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti guna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyuti guna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bil. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti ora asal usule kok ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa itu kan diskriminatif. Ngomong wedok jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan piye, paham ya? Makmumnya kan kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang ngarang pekeh, terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua, tengah imam terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam? Imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir. Mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau mereka diskusi yang jil, Pak apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin. Itu kan hak wanita dan laki kan sama. Ya silahkan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi seks di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Ya orang gawe pergi kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft kok gawe sih. Kira-kira sebenarnya pergi bentuk edi. Termasuk potensi canom-nom situ-situ ataupun delok awake barang itu pikir sih. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang. Terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender. Tapi nggak mikir detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Saat top-top itu potensinya
perkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan lihat, tentu potensinya apa? Diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi apa? Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nanti ide jawab. Mbok munibet, mbok ora pak, mbok kafir, mbok menapa boten jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh kene sing mikir jawab. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong ora ngalime kok terjemah dene maca budal wae iso. Pak. Jadi ini kita harus berpikir tentang arsitek. Bukan masalah kita, ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, ini masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo ayam. Ya rasa apa makna ini? Jadi pakar-pakar rasa apa makna ini? Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pemenang gak ada discovery. Kuwabe umure jutaan dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi kabeh umure jutaan pusing sampai nak ngertekno sitasi ayam 6 nah kemudian dengan makna 1 hari 24 jam tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu tidak. Saya beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti termasuk dari TV kalau tanya Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Lu ini pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji di Al Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum itu benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idofah itu tidak maknan bi'ainihi. Jadi tidak maknan bi'ainihi. Berarti ka'alfisanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tidak satu tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu pusing ngomongin santri dulu apa? Orang umurnya kan tua, jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari di hari. Hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana sama dengan 50.000. Kalau ada ayat komsina alfasana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat komsina alfasana. Berarti ribuan tahun dengan batasan 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah seringnya orang digawe. Mau nak mikir, mau sampean manut ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Lan ora gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus, dari guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir.
Tapi nak ditekir rapati juga ya orang mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu itu udah usah. Mau ada kaji Nabi kalau pergi mater tengah sendiri. Kaji Nabi jauh. Aku itu bangga jadi Nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina kliwatan. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat. Tapi untuk dina napa? Luwih dina. Jadi kata aku itu nabi yang bejo, yaitu roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, ambil berkemes apa? Wah, orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung astawani, wasawalis, warroabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu gitu. Kalau yang nomor detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun, itu bisa sampai nomor. Sampai nomor. Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Qamariyah wasdadu bid'ah, berarti versi Samsiyah itu 300 tahun. Nah versi Qamariyah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya melihatnya lagi gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boy. Pokoknya cara diboleh duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang untuk ngelakoni gampang. Kan sakit itu, meskipun kita ada ahli falak sakit itu. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Qamariyah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terjadi. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Mungkin sama ada tanggalan umum 3 tanggalan bulan 4,3 rawit kacek orang tiga. 9,5 sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? 9,5. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Qamariyah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman ciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis suci itu, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa khalaqtu Adam fi akhiri saatin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu juga ngoten iki. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Dari ini wong Yahudi pangeran bagai langit bumi detail kesal. Napa? Kesal pangeran istirahat dino napa? 1. Lan wong Yahudi gawe dino 1 dino prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho wong Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ya berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah kalau pulau itu bener Quran orang mungkin, dino itu orang mungkin. Sing kita itu bodoh, apa itu? Ngeten kok jangan belum baca ngerti ilmu Pak. Ngeten, masih bisa mikir.
Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang diliwati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di Barat, wah kadang kotor itu nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu yaitu yang diliwati Khatul Istiwa, karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islamnya yang berkodoh, kelewatan Khatul. Akhirnya kiblat kita ya nak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, kode modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Itu madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dilalang secara ilmu astronomi ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang roh falak, gue tombo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas yang saling laku kok terus mau itu ujung-ujung dia kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan, malingnya melayu morong-morong. Abu Nawas Allah kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu morong-morong. Abu Nawas malingnya melayu kayak apa kok melayu? Jadi ini bumi bulan-bulan kok ayo ketemu. Jadi saya kira bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu napa? Mergo bumi napa? Kira di pala kurang ajar, kurang ilmu digawe pelecehan. Tapi memang teorinya begitu, kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di Khatul Istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai benar? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam pesangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben telu mosok ra buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah poso, bumi terus ora ono kok. Srengenge mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grupi samsi. Lah kene kutub ora tau ono tulu samsi. Bumi terus padahal poso ora wajib bumi misalnya. Agak wajib poso. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu, kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi itu cara menghitung gimana dimulai dari jam berapa?
Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora sido dino oleh dari kanjeng Nabi Yahudi kok lho setu ora dino. Belakan dong, sing dino gitu apa? Enggak pernah. Wong dino luwian kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lah sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyen repot wong awam ngenteni diterang. Saat kanjeng Nabi itu Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dino wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar wong Yahudi kesasar, dinane apa? Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung jutek, ngitung tadi kayak sawani, sawale, nanti ngitung macam ini, logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati khotul istiwa, sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minam Fadri Sodik sampai Gurubun Samsi. Ya kita enak Gurubun Samsi buka, orang Mekah untuk bukanya Gurubun Samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana Gurubun Samsi itu sangat lambat. Sampai sebayang misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa di kutub utara matahari lagi di posisi kawasan iso beban loh. Udah seringnya bangel. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni. Kadang panas ter, gotenge pas dhuwur, kadang rontok melingkar nganan, kadang rontok melingkar kiri. Wong tenge ra normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena hormati ashabul kahfi. Kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarif konvensional, yaitu mintu isamsi, ila gurubin samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian dulu. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak no es itu baru kayak diliwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu sujirat. Ngendikan ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu sujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo lautan karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah nopo daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu nopo leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusut, jika terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu takdirul anda, rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran dan namun tadi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecil nanti saya kira bingung seminggu dari wong dino, dari wong kuno dihitung dino maksudnya dia jelas. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu iku wong dino ngenteni kok Ahad. Nah. Lah nek mitoni mayit iku nak tenggene daerah kula prakteke 6 dino, nak teng Tuban prakteke wong. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati khotul istiwa, termasuk kaifiyatul wuquf, termasuk kaifiyatul. Misalnya begini,
Kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala pakai kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi menghentikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni dino suwi niku to. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang diliwati betul izin. Lah nak nonton permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu Karena jenengan bodoh itu juga melok utak nih mikir. Ono wong muni dina pitung dina ya percaya, ono sing muni 6 dina ya percaya. Penting gak tanggal urutan wis pokoke percaya. Gampang dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau pulau sebagai ulama di sini mikir bagian loro, orang sing gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Mau kita macam-macam, ono sing itu ngalah klone, ono sing itu ngalah kalah, ono sing itu tebak-tebakan asal ngomong, pokoknya itu jawab, ngomong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu, yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi, itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar, tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan ardul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rasul kiblat, jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yang martil kiblat itu rata-rata jam 4. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ardul balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung, duwe gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora roh ala. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Sesuatu mitos Mbak Bolong. Tenggene pinggir itu Ampel ana makome Mbak Bolong mbok pitu kok. Jenenge Mbak napa? Mbak Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para men salat sunat. Sini ada santri yang saat lagi sinau Pak. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti ra mesti bener kan macet bae. Itu wae macet metan ya. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tos tembok terus lha iku lho Ka'bah itu. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tos tembok nganti bolong dicoba kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji sira gelem sinau niku tuku sajadah sing rega 20.000 sono kepate iku selera rendah mentang-mentang duwe mau mikir mentang-mentang napa iku kudu tobat niku mari wong Islam bodho ngoten niku masalah diseder tuku gampang tuh ora mikir 20.000 sono kompate Pak sing rusak Islam yo ngoten artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir kok kula. Sebetulnya ada sarana itu, giniku ya marodil itu. Mengenai tadi paham ya, visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang nggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya?
Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karakter aja. Saya menghindari kata 6 nama. Nah, 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 nama. Nah, antar wong pinter apa karpe? Nah, sampean kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al-tinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina apa? Berarti ka'al-tinawa tidak 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-fatah 50 itu. Wah, gak ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan, terpaut berapa. Dalam geobumi yang GPS-nya kini itu berapa. Misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung. Kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada. Kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari. Jadi buminya padat dekat. Anggene ku tropis bumine yo growong-growong. Dadi ora tidak gitu kok. Itu logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat keproposannya dan kepadatannya. Saja nu apa itu teman-teman yang ini. Cuma santri ora rogas akhirnya kalah kakean to, Pak. Lan kudu tobat santri sing bodho teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar ora ketok bodho mergo kula alhamdulillah ora bodho teman-teman dadi Pak. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waget opo. Mereka biasa menjadi itu orang mikir, butuh tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang visitasi nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu ketika Nabi ternyata dino 1 dino rakaat. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah, lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang ini bunyi terus atau ini. Dan terus ironi nanti misalnya, bunyinya dia. Dan terus nak pokok dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami dari konferensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di Sinau mas. Tapi ono sukma ya Sinau pada orang pinter cepet pinter Pak. Kan kalau kita kok ke mana nih apa? Mau ngajak debat atau mana nih larang? Itu kalau mau ngomong, dia modal terjemah deh. Bantah-bantahan bersih motor kita bundul ya rasa sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman ilmu ini kok bersih bantah-bantah. Saya kira bersih tahan dulu. Orang apa? Kamu ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ya terus nih wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lagi yang kamu bikin draft dulu, oke. Dulu teknisnya kayak apa kalau perempuan jadi imam? Misalnya